Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinia Devi Punamasari dengan NIM 1222056 Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika Kristen dalam bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui apa itu etika bisnis dan etika Kristen dalam bisnis. Etika adalah aturan, norma, kaidah, atau tata cara dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika berhubungan erat dengan kelakuan manusia dan cara manusia melakukan perbuatannya yang menuju pada dua hal, yakni perbuatan yang positif dan perbuatan yang negatif. Sedangkan bisnis berasal dari kata serapan yaitu business atau kesibukan. Bisnis merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan pada posisi yang berbeda, seperti penjual dan pembeli. Dengan adanya kegiatan bisnis, maka kebutuhan mereka saling terpenuhi. Masuk dalam pembahasan materi etika Kristen dalam bisnis. Apa itu etika Kristen dalam bisnis? Menurut Alexander Hill, etika Kristen dalam bisnis mengacu pada nilai-nilai Kristiani terhadap proses pengambilan keputusan yang mengacu pada kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan yang berlaku secara universal dan tidak pernah berubah. Selanjutnya, etika Kristen dalam bisnis merupakan usaha untuk menjelaskan dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang terkait ekonomi dan bisnis serta perilaku di dalamnya. Adapun dasar-dasar Alkitab dalam etika Kristen dalam bisnis, perlu kita ketahui bersama yang menjadi dasar etika Kristen dalam bisnis adalah hukum kasih yang terdapat dalam Alkitab Matius 22 ayat 37-39. Berbisnis yang dimaksud untuk mengasihi Tuhan, artinya sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, bekerja atau berbisnis mempunyai makna ilahi bahwa kita sedang melayani Tuhan dan mengasihi semua manusia, seperti mengasihi pekerjaannya, rekan kerjanya, dan mengasihi konsumen serta pelanggannya. 5 prinsip etika Kristen dalam bisnis. Yang pertama, Allah sebagai segala pencipta sesuatu. Yang kedua, semua ciptaan Allah adalah baik. Yang ketiga, manusia adalah gambaran Allah. Yang keempat, manusia adalah gambar Allah yang berdosa. Yang kelima, manusia dibenarkan tetapi berdosa. Selanjutnya, sikap seseorang pembisnis yang telah menerapkan etika Kristen dalam bisnis. Yang pertama, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, menolong sesama manusia. Yang ketiga, mendukung pekerjaan Tuhan. Yang keempat, hidup rendah hati dan sederhana. Yang kelima, tidak cinta uang. Dan yang keenam, bijaksana dan arif. Setelah kita membahas etika Kristen dalam bisnis, ada tujuan dari etika Kristen dalam bisnis. Yang pertama, penginjilan, yaitu bahwa bisnis yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah alat bisnis yang efektif bagi penginjilan. Yang kedua, pemuridan, yaitu melatih orang-orang Kristen untuk tumbuh semakin kuat dalam iman mereka melalui kegiatan bisnis. Setelah kalian menerapkan etika Kristen dalam bisnis, kalian akan mendapatkan 4 manfaat dengan diterapkannya etika Kristen dalam bisnis di hidup kalian. Yang pertama, mendatangkan atau membawa keuntungan dan berkah kepada orang banyak. Yang kedua, melatih pembisnis Kristen untuk tumbuh dan semakin kuat dalam berbagai hal. Yang ketiga, pada waktu kita bekerja, penghasilan yang kita dapatkan juga harus kita selalu syukuri dan dipersembahkan untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, bagaimana kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar dengan menerapkan etika Kristen dalam bisnis. Sebagai penutup, Martin Luther King, Bapak Reformator Kristen, menyatakan bahwa lakukanlah bisnis karena bisnis sebagai ibadah. Pada dasarnya, bisnis bukanlah hal yang jahat atau kotor. Bisnis bukanlah tujuan akhir seorang manusia,
melainkan bisnis merupakan alat untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Inilah dasar dari etika Kristen dalam berbisnis. Sekian presentasi yang telah saya paparkan kepada Bapak dan teman-teman. Lebih dan kurangnya, terima kasih.